Suasana pagi yang begitu bersahaja. Langit pun begitu bersahabat dengan kicauan burung dan udara yang sejuk, hingga menjadikan engkau lebih menarik dari yang lainnya. Kau datang di saat yang tepat. Sejuta semangat kau hadirkan dan sejuta keindahan kau berikan. Desa Barabung, Darussalam, Aceh Besar. Disinilah aku dilahirkan. Ibuku bernama Zahriah dan ayahku Saifuddin. Aku sendiri bernama Safira Maulizar. Aku merupakan anak keenam dari 6 bersaudara. Di keluargaku, sapaan sehari-hariku dengan sebutan Vira. Assalamualaikum. Halo pemirsa, apa kabarnya hari ini? Dan pastinya sehat semuanya ya. Puisi merupakan salah satu karya seni di bidang sastra. Untuk merangkai sebuah puisi tidaklah mudah, apalagi untuk membacanya. Kali ini Balkis akan mengajak pemirsa untuk bertemu langsung dengan salah seorang mahasiswi yang sudah mengukir prestasinya di bidang baca puisi dengan menggunakan bahasa Turki hingga tingkat internasional. Penasaran siapa dia? Yuk ikuti Balkis dan tetap di Mengukir Prestasi. Vira terlahir dengan keluarga yang sederhana dan menjadi yatim di saat berusia 6 tahun dan menyandang piatu saat menginjak usia 12 tahun. Vira dikenal dengan sosok yang ceria, mandiri, walaupun tanpa kedua orang tua. Vira menyelesaikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan beasiswa full yang Vira raih. Dari kayu bakar, dari tungku perapian dendam. Halo Vira. Hai kakak. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Wah, ini kakak duduk di sini boleh? Iya, duduk. Kita ke dalam aja yuk kak. Kini Vira melanjutkan pendidikan sarjana di luar kota Aceh Besar, tepatnya di Universitas Mercubuana Keraton Yogyakarta. Jurusan psikologi sebagai libirin yang dijelajahi dengan mendapatkan beasiswa pendidikan dari pemerintah dan instansi swasta. Pemirsa, saat ini Balkis sedang berada di rumah Vira. Dan pastinya pemirsa pengen tahu nih aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Vira. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini dia tempat tinggal Vira. Wah, Vira banyak sekali nih prestasinya. Boleh dijelaskan nih apa aja yang udah Vira raih ini? Ini kalau yang Vira taruh di atas ini piala-piala kebanggaan Vira, medali-medali juga. Ini ada medali emas 2 kali menang lomba baca puisi nasional. Terus juga ini ada yang pas di Thailand. Ini juga ada lomba pidato tingkat nasional. Terus juga ini yang paling Vira banggakan, ini medali perak lomba baca puisi tingkat internasional. Wah, luar biasa. Tapi Balkis pengen tahu nih cerita meraih prestasi sebanyak ini ya, Vira. Wah, ini dari kecil ya, dari kecil Vira udah sering ikut lomba dan sampai sekarang juga masih ikut lomba, dan inilah hasil dari lomba-lomba yang Vira ikuti. Ya yuk kak, kita duduk aja biar Vira cerita lebih panjang lagi tentang ya, kegiatan kita berbincang ini. lagi ya. Gimana sih cara Vira bisa meraih prestasi hingga tingkat internasional nih? Gimana ya? Kalau misalnya ya sebenarnya dari kecil itu udah sering ikut-ikut lomba gitu, cuma nggak langsung ke tingkat internasional, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten,
Terus pas SMA itu baru mulai ke nasional dan sampai juga ke tingkat internasional. Nah, itu Kak Balkis pengen tahu nih, prestasi apa yang sudah diraih oleh Vira? Kalau prestasi apa, kebetulan Vira nggak cuma di satu bidang, tapi banyak, ada bercerita, ada pidato, ada baca puisi juga. Tapi yang paling banyak sih prestasinya di bidang baca puisi. Oh, di bidang baca puisi. Iya. Nah, sebelumnya Vira ini mengawali prestasinya itu di bidang puisi itu melalui hobi atau memang ada aktivitas yang rutin dilakukan? Sebenarnya pertama kali mulai itu karena ada perlombaan. Jadi kemarin itu ada lomba se-Aceh, lomba baca puisi, dan itu kali pertama Vira ikut lomba baca puisi langsung ke tingkat se-Aceh, dan pada saat lomba itu Vira menjadi peserta termuda dan ternyata Vira juga memenangkan lomba itu. Nah, sebenarnya bukan berangkat dari hobi tapi berangkat dari coba-coba dan ternyata aku bisa di puisi. Terus lanjut deh. Dan saat itu usia Vira berumur berapa? Itu masih 15 tahun. Oh, umurnya masih muda ya, paling Iya, muda di perlombaan itu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan dukungan orang tua Vira dengan mengikuti perlombaan? Banyak seperti itu? Kalau dukungan kebetulan orang tua Vira udah nggak ada lagi. Tapi kalau misalnya sama kakak, sama abang, itu dukungannya sangat-sangat luar biasa. Kalau misalnya ada lomba, mereka selalu latih Vira. Jadi nggak pernah tuh yang namanya latihan sama orang di luar, tapi kan memang diajarin sama kakak, sama abang. Dukungannya ya sangat luar biasa. Oh, sangat luar biasa. Nah, ketika Vira mengikuti tingkat internasional itu di usia berapa ya? Itu usia 16 tahun. Usia 16 tahun. Iya, 16 atau 17 tahun. Itu ke daerah mana ya? Itu kemarin lombanya ke Turki. Ke Turki. Iya. Wah, berarti menggunakan Bahasa Turki. bahasa Turki. Wah, ini bisa diceritakan nggak gimana pengalamannya selama perlombaan itu berlangsung? Kebetulan kemarin itu sebelum lomba kami ada pelatihannya dulu. Jadi kami itu diberikan pelatihan bahasa dan kebudayaan Turki karena memang lombanya itu Olimpiade Seni dan Bahasa Turki. Jadi kami diberangkatkan ke Turki, kami di sana 3 bulan belajar bahasa, belajar budaya dan juga lomba di sana. Nah, itu ya lombanya menggunakan bahasa Turki. Jadi Vira mewakili Indonesia dan alhamdulillah dari 180 negara Indonesia masuk 20 besar. Wah, luar biasa sekali Vira. Nah, itu lombanya dengan bahasa Turki. Iya. Apakah Vira pernah mencoba dengan bahasa internasional lainnya seperti bahasa Inggris atau bahasa Mandarin? Kalau bahasa lain sih bahasa Inggris mungkin ya. Soalnya juga dari SMP itu juga sekolahnya di full English. Jadi tapi kalau untuk baca puisi sih enggak. Kalau bahasa Inggris ini lebih ke debat, terus juga pernah ikut pertukaran pelajar ke Thailand mewakili Indonesia. Dan saat ini aktivitas Vira apa aja nih selain dengan mengasah membaca puisi atau ada kegiatan lain? Kalau sekarang sih selama kuliah kesibukannya ya kuliah pastinya, terus juga aktif di beberapa kegiatan organisasi, terus juga sering diajak penelitian bareng dosen. Terus juga sekarang Vira jadi pembina asrama di sekolah internasional di Jogja dan juga banyak juga sambilan kuliah tuh ikut-ikut lomba karya ilmiah, debat, dan kemarin juga kebetulan sempat terpilih 12 besar sebagai mahasiswa berprestasi di Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali ya Vira. Nah, itu apa sih yang menjadi inspirator ataupun yang menginspirasi Vira nih untuk meraih prestasi yang begitu banyak, begitu begimilang gitu? Apa ya yang menjadi motivasi untuk Vira itu keluarga pastinya, mama, spesialnya buat mama, karena mungkin selama mama masih hidup itu Vira belum sempat membahagiakan mama, belum sempat berprestasi kayak sekarang. Jadi sekarang pinginnya walaupun mama nggak di sini, walaupun mama di surga, mama bisa lihat anaknya itu ya hebat, bisa raih banyak prestasi karena juga perjuangan mama Vira bisa sampai sekarang. Wah, saya merinding nih. Aduh. Tersentuh ya. Itulah perjuangan Vira untuk mencapai semuanya itu dengan inspirasi dari Orang tua. Ya. Wah, bagaimana dengan dampak positif yang Vira dapatkan dengan mengikuti berbagai lomba, mulai dari pidato, puisi, semuanya itu positif yang dari Vira apa sih? Apa ya, kalau dari Vira pribadi, kalau misalnya sering-sering ikut lomba itu sebenarnya
ya gimana ya bilangnya, nggak cuma piala-piala ini yang menjadi target, tapi juga uang tunai, hadiah uang tunainya. Jadi sambilan ikut lomba tuh sambilan Bisa mengisi satu ya. ngisi satu gitu kan. Jadi kalau positifnya ya banyak pengalaman, sangat banyak pengalaman yang Vira dapatkan dari, nggak cuma dari Viranya aja, tapi juga dari lihat lawan-lawan yang lain saat lomba. Terus juga Vira termasuk peserta yang setiap lomba tuh pasti nanya sama jurinya apa kekurangan Vira supaya kedepannya bisa lebih bagus lagi. Dari kegiatan-kegiatan yang Vira ikutin ini, hal positif lainnya itu Vira mendapatkan banyak relasi. Jadi kalau misalnya sekarang ada kenalan dulu di lomba, mereka butuh misalnya Vira butuh ini nih translator untuk bahasa Turki, ada tamu. Nah, itu biasa nanti Vira bisa datang untuk translate gitu. Ya. Banyak juga undangan untuk tampil baca puisi. Terus juga pernah jadi juri lomba nasional juga tingkat SMA baca puisi nasional. Wah. Nah, saat ini Vira sedang menempuh pendidikan di mana sih? Di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Wah, jurusan apa nih? Jurusan psikologi. Loh, kok psikologi, kenapa nggak ambil seni nih Vira? Karena kalau misalnya hobi ya mungkin untuk lomba-lomba seperti ini tuh jadi hobinya Vira. Tapi kalau cita-cita memang dari dulu pinginnya tuh Vira memang pengen jadi psikolog. Jadi di akademik Vira punya prestasi, di hobi juga Vira punya prestasi, bisa berkarya sambil belajar. Wah, luar biasa sekali Vira. Nah, itu kan banyak kegiatan yang Vira lakukan. Kan pastinya ada kegiatan kampus, ada ngampus juga. Ini bagaimana cara Vira untuk membagi waktu aktivitasnya ini? Kalau menurut Vira, setiap orang itu punya 24 jam dalam sehari. Yang membedakan kita tuh ya bagaimana kita bisa menggunakan 24 jam yang kita miliki. Jadi sudah menjadi pilihan Vira untuk aktif di berbagai kegiatan kampus, jadi kerja juga jadi pembina asrama, aktif juga keorganisasian. Jadi ya konsekuensinya ya banyak waktu istirahat yang tersita gitu. Jadi ya harus pintar-pintar manajemen waktu juga, kapan dimana ada waktu untuk belajar ya belajar, kalau waktu kuliah ya kuliah, waktu organisasi ya organisasi. Sebaik mungkin waktu itu diatur, jangan sampai ada yang harus dikesampingkan gitu, jangan ada yang harus disia-siakan. Berarti nilai akademik tetap bagus nih ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, pemirsa, Vira ini bisa loh jadi motivator kita untuk terus belajar dan berkarya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat aktivitas Vira seperti apa di kampus. Menyandang status mahasiswa adalah impian para pemuda dan pemudi Indonesia. Banyak yang berhasil yang menyandang gelar, namun ada juga yang tidak sedikit pemuda dan pemudi yang gagal. Permasalahan ekonomi adalah hal yang sangat mendasar yang dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Namun, berbeda dengan Vira. Kondisi ekonomi sama sekali tidak menghalanginya untuk terus menggapai impian dan cita-citanya. Sejak kecil, keadaan telah memaksakan Vira untuk mampu bangkit dan mandiri walau berat dirasakan. Namun Vira harus mampu berdiri di atas kaki sendiri, tentu saja dengan dukungan keluarga. Namun, tekad dan semangat tidak pernah lekang dari nadinya. Kepahitan yang dirasakan menjadi cambuk bagi Vira untuk terus belajar dan berkarya bagaimanapun caranya. Vira tetap berusaha agar dapat melanjutkan pendidikan hingga Vira menemukan titik terang dengan jejak pendidikannya yang diukir hingga mendapatkan beasiswa full. Itulah sosok Vira. Banyak para anak muda melewati masa mudanya dengan bersantai, tetapi tidak dengan Vira. Vira mengisi masa mudanya dengan berkarya dan berkarya.
Tidak pernah Vira menyanyiakan waktu yang terus bergulir. Setiap waktu, Vira mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, mengikuti organisasi kemahasiswaan, pertukaran pelajar, penelitian, dan juga event-event perlombaan khususnya di bidang pembacaan puisi. Ya, sejak kecil, Vira memang sudah sering mengikuti perlombaan dan sudah banyak mengukir prestasi dalam mengikuti aneka lomba. Sejak SD sampai dengan sekarang, dari tingkat desa, kabupaten, tingkat provinsi, hingga mencapai tingkat internasional dalam bahasa Turki. Ben sana mecburum bilemesin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum bilemesin. İçimi seninle istiyorum. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayır çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlarda bir cuma çalıyor. Durup koşu başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir kuk getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem? Ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'dan mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir sinep süzüyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüyleri ürperiyor. Belki korsun, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ben sana mecburum, bilemezsin, bilemezsin, bilemezsin. Vira, gadis Aceh yang terus menggoreskan begitu banyak prestasi yang membanggakan nusa dan bangsa ini, juga bekerja sebagai pembina asrama di salah satu sekolah internasional yang ada di kota Yogyakarta. Semua tanggung jawab yang dipikulnya bukanlah hal yang mudah bagi Vira. Konsekuensi waktu yang harus dibagi dengan cerdas dan bijaksana. Vira yang merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara ini percaya bahwa setiap orang memiliki 24 jam dalam sehari. Namun yang membedakannya adalah bagaimana cara kita menggunakan waktu yang 24 jam tersebut. Inilah pondasi yang menjadikan sosok Vira untuk menjadikannya sukses dalam segala bidang, baik prestasi dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik hingga ke tingkat internasional. Safira itu anaknya sangat mandiri. Mungkin karena dari kecil Safira udah nggak punya orang tua, jadi semuanya dilakukan sendiri. Tapi tentu dengan bantuan kami, kakak dan juga abang-abangnya Safira. Safira anak bungsu dari 6 bersaudara. Dari kecil dia sangat aktif sekali, suka ikut berbagai macam kegiatan, mulai dari lomba bercerita, berpidato, sampai sekarang Vira lebih fokus di bidang puisi. Dan dari dukungan keluarga, kami pribadi semua mendukung Safira 100% untuk apapun yang dilakukan Safira, asalkan itu bisa menghasilkan prestasi yang positif untuk Safira. Dan yang paling membanggakan,
Safira bukan anak yang manja, walaupun dia sekarang menjadi mahasiswi di perantauan di Yogyakarta sana, dia mampu melakukan semuanya sendiri. Dan kami juga selalu berkomunikasi dengan Safira untuk menanyakan detail dari kegiatan-kegiatan Safira, dan alhamdulillah sampai saat ini Safira masih menjadi anak yang baik dan patuh pada kami, kakak dan abangnya selaku pengganti orang tua. Dalam menjalani kehidupan ini, menurut Vira, kuncinya hanya satu: percaya pada Allah, syukuri apa yang sudah diberikan, dan percaya pada Sang Maha Pencipta. Berdoa dan berusaha bagi Vira tidak ada yang tidak mungkin. Raga ini ragaku, jiwa ini jiwaku, aku yang berhak atas hidupku. Bagi Vira, pilihan hidup adalah hal yang harus kupertanggungjawabkan sendiri. Hidup bagi Vira adalah pilihan yang menjalani kehidupan. Kepada seluruh generasi muda penerus bangsa, jangan hanya bangga dengan Indonesia, tapi jadilah kebanggaan Indonesia. Vira pelukis asa dari jurang sendu yang menjadi motivasi bagi anak bangsa generasi muda Indonesia. Pengetahuan luas sudah menantimu. Lawanlah jiwa kotormu itu untuk mencapai impianmu. Belajar dan berkarya tentulah tidaklah mudah. Seperti Vira tadi yang sudah menggapai prestasi dan juga cita-citanya hingga tingkat internasional. Dan saya Putri Balkis beserta kru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Mengukir Prestasi selanjutnya.